two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah pemasaran dan promosi Pusdok Info, kami akan menjelaskan tentang promosi perpustakaan. Sebelum kami menjelaskan promosi perpustakaan terlebih dahulu, saya dan anggota kelompok memperkenalkan diri. Saya sendiri Febiola Yonas Putri dengan nomor NIN 19026037. Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Saya Dina Julkis Fajriah dengan NIM 19026029 dengan Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Saya Ada Azara dengan NIM 19026002 dengan Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Saya Farhan Zaki dengan NIM 19026035 dengan Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang promosi perpustakaan. Yang pertama akan disampaikan oleh Dina, kepada silahkan. Media promosi perpustakaan yang pertama itu ada poster. Poster adalah salah satu media promosi yang biasanya kertas besar berukuran A3 atau A2 yang berisi tulisan atau gambar informasi untuk umum tentang suatu hal yang disajikan secara menarik dengan huruf-huruf besar. Dasar ide pembuatan poster adalah menyampaikan pesan kepada masyarakat pengguna secara efektif, murah, dan mudah. Ia dapat dirancang untuk segera menarik perhatian atau mencuri pandangan orang lewat di depan poster. Salah satu bentuk promosi yang banyak dilakukan adalah membuat dan memasang poster di tempat-tempat strategis yang banyak dilalui oleh pengguna. Misalnya, di pinggir jalan yang dilalui oleh calon pengguna. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk pembuatan poster, yang pertama itu menentukan tema dan poster. Poster harus mempunyai tema yang spesifik, termasuk cara jitu dan efektif untuk ditulis dalam poster adalah dengan cara mengaitkan dengan peristiwa tertentu yang sedang hangat dibicarakan. Lalu yang kedua, merancang poster. Dalam merancang poster, tidak perlu langsung jadi dalam sekali kerja. Namun cobalah membuat beberapa rancangan, lalu meminta orang lain menilai atau mengkritik dengan memberi saran untuk perbaikan ke depannya. Yang ketiga, memperbanyak dan memasang poster. Informasi yang disajikan pada poster cenderung cepat usang. Karena itu, perkiraan umur pemasangan poster sesungguhnya tidak perlu lama-lama. Lalu pilih tempat strategis untuk menempel poster tersebut. Baiklah, saya serahkan kembali kepada moderator. Kita ucapkan terima kasih pada Dina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ada. Kepada Ada kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan media promosi perpustakaan dalam bentuk brosur. Brosur adalah salah satu bentuk promosi yang berupa kertas atau cetakan atau selebaran yang isinya mencakup petunjuk umum tentang perpustakaan, informasi tentang koleksi, daftar bacaan yang menarik, petunjuk tentang subjek tempat, dan informasi tentang jenis perpustakaan tersebut. Penyebaran brosur kepada pemakai dimaksudkan agar apa yang ada di perpustakaan dapat diketahui oleh para pemakai. Sehingga dengan mengetahui keberadaan perpustakaan, diharapkan akan timbul minat untuk memanfaatkan sumber daya perpustakaan. Nah, brosur tersebut berisi tentang kegiatan perpustakaan, termasuk kekayaan yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Brosur juga merupakan salah satu bentuk media promosi dalam bentuk tercetak yang murah dan efektif. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ada. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan sendiri, yaitu tentang promosi melalui media sosial. Yaitu, dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia, sudah jelas potensi digital marketing melalui pemanfaatan sosial media memiliki peluang yang besar. Hal ini juga didukung dengan rata-rata orang di Indonesia menghabiskan waktu berselancar di dunia maya
yaitu sekitar 6 jam 43 menit setiap harinya. Bisa dikatakan seperempat dari kehidupan masyarakat Indonesia dihabiskan untuk menggunakan internet. 5 cara promosi melalui media sosial. Yang pertama, mengadakan konten atau kuis. Kontes atau kuis merupakan salah satu cara paling ampuh dalam mempromosikan brand Anda di media sosial. Cara ini patut dicoba karena brand Anda akan mendapatkan impresi yang tinggi dari target market dan keterlibatan target konsumen Anda akan sangat tinggi. Karena target market dan konsumen Anda pasti tertarik dengan hadiah yang Anda berikan. Tentunya dengan catatan Anda harus mengadakan kontes atau kuis yang terkait dengan produk yang Anda jual. Yang kedua, berbagi pengetahuan. Selain dengan mengadakan kontes atau kuis, salah satu cara kreatif lain dalam mempromosikan sesuatu melalui media sosial adalah dengan berbagi pengetahuan atau informasi tentang produk yang Anda jual. Beragam cara kreatif dalam berbagi pengetahuan pun bisa Anda lakukan di media sosial. Yang ketiga, lakukan kegiatan beriklan. Promosi di media sosial juga bisa dilakukan melalui media iklan. Yang keempat, jangkauan komunitas. Media sosial adalah tempat berkumpulnya orang-orang, bahkan tak jarang di media sosial, orang yang memiliki kesamaan minat saling membentuk suatu komunitas. Hadirnya grup komunitas tersebut tentu bisa menjadi sasaran para pelaku bisnis untuk mempromosikan produk mereka. Tapi ingat satu kuncinya, promosi melalui komunitas haruslah secara soft selling. Yang kelima, gunakan status atau tweet Anda. Ini adalah cara promosi di media sosial yang paling sederhana dan simpel, yaitu dengan promosi melalui status atau tweet yang kita buat di media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Pada Farhan kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk promosi perpustakaan berdasarkan newsletter. Newsletter adalah salah satu media yang dapat digunakan untuk memberikan informasi khusus kepada sejumlah orang secara teratur berupa berita-berita atau artikel-artikel singkat yang ditulis dengan gaya yang tidak formal. Newsletter sering juga disebut dengan majalah internal atau home journal. Nama yang terakhir ini ingin menunjukkan bahwa newsletter memang umumnya hanya diperuntukkan kepada pembaca internal saja atau yang biasa di dalam perpustakaan. Namun, dewasa ini banyak pula terbitan yang tergolong newsletter dan diberi judul seperti itu, namun tetap disebarluaskan kepada umum. Idealnya penulisan newsletter memerlukan kondisi baik, setidaknya ada beberapa jam untuk membuatnya tanpa ragu diganggu oleh urusan lain. Tulisan newsletter baik dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Spesifik artinya langsung pada masalahnya. Kompak artinya informasi yang disajikan senada dan berkaitan. 3. Menarik artinya merangsang orang untuk melakukan sesuatu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Farhan. Dengan banyaknya tadi maka presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya dan kelompok sampaikan. Atas salah dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.